Melihat situasi di mana mewabahnya penyakit COVID-19, GPDI Alpha Omega Bojonegoro menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri dengan mengenakan pakaian yang pantas, rapi dan sopan, sama seperti akan beribadah ke gereja. Lalu, tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Duduklah dengan sopan, jangan berbaring ataupun melakukan aktivitas lainnya. Jemaat dapat menyaksikan streaming melalui link yang telah dibagikan oleh pihak gereja. Link yang dibagikan bisa diakses mulai hari Minggu 29 Maret 2020 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti ketika berada di gereja. Serta tidak makan maupun minum selama beribadah. Jemaat diharapkan mengikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu berdoa, saat menaikkan pujian bersama, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Diharapkan jemaat mengikuti seluruh jalannya ibadah online hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri, mari kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus dan rasakan kuasa-Nya bekerja atas kita. Simak informasi terbaru mengenai GPDI Alpha Omega melalui akun Instagram @aomechurch. Tuhan Yesus memberkati. Berikut beberapa tambahan informasi mengenai baptisan air dan ibadah Paskah tahun 2020. Baptisan air yang rencananya akan diadakan pada tanggal 12 April 2020 di GPDI Alpha Omega Bojonegoro ditunda sementara dan akan diinfokan melalui pengumuman lebih lanjut setelah keadaan memungkinkan. Dan untuk ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020. Sedangkan untuk ibadah kebangkitan Tuhan akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020 yang diadakan secara online. Ibadah akan ditayangkan secara online melalui link yang akan dibagikan oleh pihak gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Dia sangat baik bagi kita semua. Sehingga kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab kita percaya dimanapun kita berada, di situ Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita awali dengan doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan. Itu semua karena pemelihara-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami bersama dengan umat-Mu mau memuliakan Engkau Tuhan, mau meninggikan Engkau Tuhan, mau menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau hadir dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini, Tuhan yang pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami awali ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia yang memberi kita kesehatan, yang memberi kita hidup,
situ. Haleluya, Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. saudara. Haleluya. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ada bagi setiap kita, dimanapun kita berada, kapanpun itu Tuhan selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Tuhan buat kehadiran-Mu. Di pertengahan ibadah kami ini, kami umat-Mu mau mendengarkan perkataan firman-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya urapi kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman Allah, semua kami atau setiap kami dimanapun kami berada saat ini, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terikat dibebaskan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah imannya dikuatkan kembali oleh Tuhan, kami yang susah dihiburkan. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami lewat hamba-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kepada segenap jemaat GBDI Alfa Omega yang saya kasihi dan juga para pendengar yang dikasihi Kristus. Sebagai gembala jemaat GBDI Alfa Omega, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, walaupun kita masih beribadah secara online karena coronavirus, tapi tidak akan mengurangi makna ibadah kita pada hari ini. Melalui ibadah hari ini, marilah kita dengar baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa, barulah Yesus datang yang kedua kali. Mari pada kesempatan ini duduklah bersama dengan keluarga
dan dengar firman Tuhan serta perhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada kita hari ini. Tema renungan yang saya sampaikan hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Kita bertanya, kesempatan untuk apa? Kesempatan bisa berarti kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini memang wajib sebagai orang yang percaya kita lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kesempatan juga bisa berarti kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Harus bagi mereka yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah kesempatan untuk melakukan firman-Nya. Kesempatan untuk menjadi pelaku firman. Ini yang Tuhan mau. Jelasnya kesempatan untuk menjadi berkat. Kita bertanya, apakah mampu manusia melakukannya? Alkitab adalah jawabannya. Nah, hari ini kita akan mendasarkan renungan kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17 yang berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhanlah yang memampukan saudara dan saya. Tuhanlah yang memampukan kita. Karena Tuhan telah memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik. Jadi Tuhan telah taruh perlengkapan itu di hati kita. Tinggal kita mau lakukan atau tidak. Artinya setiap kita Tuhan beri kesempatan untuk berbuat baik. Karena setiap apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari hidup kita, dari pikiran kita, dari hati kita, dari ucapan atau perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, perbuatan baik adalah keinginan Tuhan yang harus kita lakukan. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk melakukan perbuatan yang baik. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita garis bawahi kata, Dia mau kita hidup di dalamnya. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan perbuatan yang baik, yang tidak mampu orang lakukan tanpa Tuhan memperlengkapi seseorang. Maka firman-Nya mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Alkitab mencatat orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan perbuatan baik. Alkitab menjelaskan kepada kita ada orang-orang yang Tuhan mau, Tuhan pakai mereka untuk melakukan perbuatan baik. Yang pertama adalah Dorcas. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi kita mengerti seorang murid yang bernama Dorcas. Dia melakukan perbuatan yang baik. Dia banyak memberi sedekah. Jadi apa yang Dorcas lakukan? Alkitab mencatat bahwa Dorcas banyak sekali berbuat baik. Bukan cuma sekali-sekali, tapi firman Allah berkata, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi Alkitab mencatat Dorcas itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lalu perbuatan baik apakah yang Dorcas telah lakukan? Kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Dalam ayat 39 dari Kisah Rasul 9 di situ dijelaskan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis
Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi saudara, kita melihat apa yang dilakukan Dorcas. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi semasa hidupnya, waktu Tuhan beri kesempatan Dorcas hidup, dia banyak sekali berbuat baik. Jadi kesempatan yang Dorcas miliki, ia gunakan untuk berbuat baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan berikan kita kesempatan ada di dalam dunia untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah perbuatan baik. Dorcas membuat baju dan pakaian. Dorcas mampu atau bisa membuat baju dan pakaian. Artinya ada nilai lebih yang dimiliki Dorcas yang tidak dimiliki orang lain pada waktu itu. Dan nilai lebih ini adalah dari Tuhan. Jadi mungkin ada di antara kita yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Jadi semua adalah Tuhan. Tuhan memberikan, katakan memperlengkapi seseorang dengan perbuatan baik. Dan Dorcas punya nilai yang lebih. Dia punya kebaikan yang tampak dari apa yang dilakukan kepada banyak orang. Dia membuat pakaian dan dia berikan kepada orang lain. Jadi sekali lagi mungkin ada di antara kita yang punya nilai lebih dibanding dengan apa yang dimiliki orang lain. Lakukan perbuatan yang baik. Jangan yang tidak baik. Sebab Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus. Dia telah memperlengkapi kita untuk perbuatan yang baik. Jadi lakukan perbuatan yang baik dan jangan yang tidak baik. Lakukan yang menguntungkan orang lain, jangan yang merugikan orang lain. Lakukan yang menyenangkan orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Karena melakukan perbuatan baik itu adalah maunya Tuhan. Apakah kita mau memperkenan hati Tuhan? Kalau kita mau memperkenan hati Tuhan, kita mengerti setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk perbuatan yang baik. Apakah kita lakukan perlengkapan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita ini? Kita mau lakukan seperti Dorcas melakukan itu, seperti Dorcas yang lakukan, dia memiliki perbuatan yang baik. Dorcas mengulurkan tangannya di saat orang lain membutuhkan uluran tangannya. Apakah kita lakukan itu di saat orang lain membutuhkan uluran tangan saudara? Adakah saudara melakukan itu? Uluran tangan yang disampaikan oleh Dorcas, perbuatan baik. Dia memberikan apa yang orang tidak mampu, orang yang tidak punya, orang yang katakan membutuhkan. Nah, uluran tangan atau perbuatan baik itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi apa saja yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita salurkan. Bisa dalam bentuk pemberian dikala orang membutuhkan. Waktu orang membutuhkan, katakan perbuatan baik bisa dalam bentuk pemberian. Waktu orang diliputi dengan ketakutan, maka perbuatan baik adalah mengkuatkan orang lain. Bila katakan orang bisa waktu orang dalam kelemahan, maka kita harus tampil untuk memberikan kekuatan iman. Jadi bisa dalam bentuk kekuatan iman dikala orang lain alami kelemahan, bisa dalam bentuk penghiburan dikala orang alami kesusahan. Dorcas waktu punya kesempatan, sekali lagi, Dorcas waktu punya kesempatan, dia selalu ulurkan tangannya untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Dan tidak sedikit yang mendapat uluran tangan Dorcas. Maka tidak heran Tuhan pakai Petrus untuk menghidupkan kembali Dorcas. Karena Tuhan masih perlu Dorcas sebagai kepanjangan tangannya Tuhan. Jadi saudara dan saya, apapun yang kita alami, Tuhan bisa menghidupkan sesuatu yang kurang dalam diri kita. Untuk apa? Seperti Dorcas, Tuhan utus Petrus untuk menghidupkan kembali Dorcas. Karena Tuhan masih perlu Dorcas sebagai kepanjangan tangannya Tuhan. Dalam situasi yang kondisi yang seperti ini, orang kadang diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan. Adakah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Orang yang melakukan perbuatan baik akan terus dipakai oleh Tuhan. Apakah perbuatan baik kita muncul di saat orang lain membutuhkan? Hidup ini adalah kesempatan. Salah satunya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ingat ayat pokok kita, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Maka jadilah seperti Dorcas yang kehadirannya dinantikan oleh banyak orang. Yang kehadirannya dibutuhkan oleh banyak orang lain. Yang kehadirannya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menyusahkan orang lain, tapi menjadi berkat. Firman Allah menjelaskan Dorcas bukan cari sanjungan. Dorcas bukan cari pujian diri. Tapi kita melihat waktu Dorcas meninggal dunia, maka para janda dia menangis di depan Petrus dan menunjukkan baju yang pernah dibuat oleh Dorcas untuk mereka. Dorcas tidak katakan menunjukkan diri apa yang dia lakukan. Dia tidak memuji diri. Jadi kembali kita melihat Tuhan pakai Petrus menghidupkan Dorcas. Karena Petrus mampu menghidupkan bukan dari kemampuan Petrus, tapi Tuhan yang mampu. Tuhan utus Petrus menghidupkan Dorcas karena Tuhan perlu Dorcas untuk menjadi kepanjangan tangannya. Tuhan juga perlu Dorcas, saudara-saudara yang mau mendengar firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman. Jadilah berkat bagi orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Yang kedua, kita melihat tentang Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37, 39, pasal 40, Yusuf pernah dibenci saudara-saudaranya. Kita tahu Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga pernah dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf juga pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kemudian kita bisa lihat Yusuf di penjara, dilupakan oleh juru minuman raja. Sudah kita kembali kepada apa yang kita lihat pagi hari ini. Yusuf pernah dibenci saudara-saudaranya. Yusuf pernah dijual sebagai budak. Yusuf pernah difitnah, dia pernah dilupakan, tapi tetap yang muncul adalah kasih. Dalam bentuk perbuatan baik. Justru dalam situasi kondisi yang Tuhan izinkan kita alami seperti ini. Tuhan mau lihat apakah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap manusia di dalam Kristus diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Apakah itu muncul di kala situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Mari kembali kepada firman Tuhan. Situasi dan kondisi tidak bisa merubah kebaikan yang ada di hati Yusuf. Situasi dan kondisi tidak bisa merubah kebaikan yang ada di hati Yusuf. Setiap orang pasti pernah alami situasi yang menyenangkan dan kadang situasi yang tidak menyenangkan. Apakah itu karena faktor alam atau manusia? Tapi menjadi pertanyaan kita, apakah yang muncul dalam diri kita waktu kita diperhadapkan dalam situasi kondisi yang seperti ini? Kembali kepada Yusuf, apa yang muncul waktu dia dibenci oleh saudara-saudaranya? Tetap kualitasnya adalah kualitas perbuatan baik. Dalam Kejadian 37 ayat 4b, ayat 15 dan 16, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba. Jelas, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Apakah saudara pernah alami seperti yang Yusuf alami? Tapi apakah yang muncul di hati saudara seperti yang muncul di hati Yusuf? Yusuf pergi kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya selalu menyakiti dia. Tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Karena dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Kita juga tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Nah, waktu Yusuf dijual sebagai budak. Dalam Kejadian 37 ayat 28 berkata, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Apa yang keluar dari dirinya? Dia pernah dibenci, dia pernah dimasukkan sumur, kemudian dia dijual dengan harga seorang budak. Tapi apa yang keluar dalam dirinya? Apakah dia membalas kejahatan saudaranya dengan kejahatan? Tidak. Alkitab menjelaskan dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 dan 5 dikatakan lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, tidak. Yusuf berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kita bisa melihat yang pertama, Yusuf tetap mengatakan kepada mereka, akulah saudaramu.
Yusuf tetap mengatakan kepada mereka, akulah saudaramu. Hatinya tidak berubah, hatinya penuh kasih. Itu yang membuat Yusuf berkata, akulah saudaramu. Orang bisa mengatakan seperti Yusuf katakan kalau hatinya ada kasih. Dan kasih itu bukan karena dirinya, kemampuan dirinya. Tapi Tuhan yang memberikan dia kemampuan. Dan dia mau diberi kemampuan oleh Tuhan. Kebencian yang dia alami, persoalan yang Yusuf hadapi, tidak membuat sifat dan karakternya berubah. Kasihnya tetap ada dan tampak melalui ucapannya. Jadi ucapan itu bisa didengar, ucapan itu bisa diketahui dari sikap seseorang. Apakah dia benar-benar memiliki kasih. Jangan sampai persoalan yang kita hadapi hari-hari ini membuat kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita berubah. Jangan sampai muncul egoisme dalam diri kita. Tapi Tuhan mau ada kasih yang tampak, yang keluar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Jadi kita bisa melihat Yusuf tetap kasihnya tidak berubah. Kita melihat yang kedua, kasihnya tampak melalui ucapannya. Dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi orang yang hatinya baik, hidupnya yang penuh dengan perbuatan baik, pasti Tuhan pakai orang-orang yang seperti ini. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Yusuf dia berkata, tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Apa yang Yusuf alami, Yusuf tahu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan kita bisa melihat apa yang Yusuf alami dibalik oleh Tuhan. Dia dijual, tapi kemudian Tuhan angkat dia. Orang yang hatinya baik, orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan, pasti Tuhan akan pakai orang-orang seperti ini. Yusuf tidak balas saudara-saudaranya, tidak balas kejahatan saudara-saudaranya. Maka Tuhan pakai dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara saudara-saudaranya. Jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Jadi waktu, katakan Yusuf waktu susah atau waktu senang, tetap kualitas perbuatan baiknya muncul. Waktu senang, waktu dibenci, waktu dijual, atau waktu dimasukkan sumur dan sebagainya. Ataupun waktu dia ada di istana Firaun. Kualitas perbuatan baiknya tetap muncul. Jadi perbuatan baik itu tidak dapat disembunyikan. Orang bisa menyembunyikan sesuatu terhadap orang lain. Tapi perbuatan seseorang tidak dapat dia sembunyikan. Sebab ada Allah yang tahu. Jadi kita melihat apa yang dilakukan Yusuf. Perbuatan baik itu tidak dapat disembunyikan. Artinya dimanapun orang itu berada. Orang itu dimanapun berada dalam situasi apapun yang muncul. Kalau dia punya kasih pasti perbuatan baik. Mau dibenci, mau dimasukkan sumur, mau dijual, mau difitnah, mau dikata-katain yang tidak baik, mau dilupakan. Tetapi yang muncul adalah perbuatan baik. Sebab apa? Sebab dia punya perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada dirinya. Sekali lagi, mengapa bisa sampai seperti itu? Tuhan yang memperlengkapi seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tergantung dari kita. Apakah kita mau benar-benar menerima apa yang Allah katakan kepada kita? Apakah kita mau terima firman dan jadi pelaku firman? Jadi saudara, kita lihat Yusuf, dia berkata, untuk itulah aku Tuhan suruh ke sini supaya aku memelihara kamu. Jadi bukan hanya segi jasmani tapi juga segi rohani. Dalam pasal 45 ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jadi manusia diperlengkapi dengan perbuatan baik. Sebagaimana Yusuf untuk memelihara saudara-saudaranya, keluarga dari saudara-saudaranya, ayahnya dan saudara-saudaranya. Firman Tuhan berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Tuhan suruh kita juga sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran firman. Hati kita penuh dengan firman, dan firman itu harus keluar dari hidup kita untuk menguatkan orang lain. Yusuf tadi berkata, kalau kita kembali kepada Yusuf, masih 5 tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin. Yusuf tidak mau saudara-saudaranya tidak punya apa-apa. Waktu menghadapi situasi seperti itu, Yusuf sekali lagi tidak mau saudara-saudaranya tidak punya apa-apa atau jatuh miskin menghadapi situasi waktu itu. Yusuf mau saudara-saudaranya terpelihara. Begitu juga dengan kita. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia menyertai kita, tapi kita harus yakin bahwa dia menyertai kita. Sedangkan ada orang-orang lain yang diliputi dengan kebimbangan, ketakutan, was-was, dan sebagainya, gelisah. Adakah kita mau datang dan berkata kepada mereka seperti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita? Tuhan pasti pelihara. Sebagaimana Yusuf Tuhan pakai untuk memelihara saudara-saudaranya, kita juga Tuhan pakai. Bukan hanya segi jasmani, tapi juga segi rohani. Firman Tuhan supaya kuat dan terpelihara, tidak miskin rohani, tapi benar-benar kaya dalam rohani. Mari kita saling memelihara iman kita pada hari-hari ini. Kita tahu kita tidak mengerti berapa lama, tapi kita yakin apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Jangan biarkan saudara seiman kita menjadi miskin rohani, imannya goyah karena situasi kondisi seperti ini. Sebagaimana Tuhan juga menasihati kepada umatnya. Kalau kita membuka dalam Ibrani pasal 3 ayat 13, di situ dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Firman ditujukan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Untuk apa? Lakukan firman Tuhan. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Artinya siapa yang kita jumpai, orang-orang yang dekat dengan kita, yang keluar dari mulut kita adalah mengkuatkan iman orang lain. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Maksudnya selama Tuhan beri kita kesempatan. Selama saudara Tuhan beri kesempatan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini. Karena ada banyak orang yang tegar hatinya. Karena situasi dan kondisi. Dan Tuhan tidak mau. Firman Tuhan jelas berkata, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi tiap hari harus muncul perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Setiap hari harus ada perbuatan baik yang muncul dalam hidup kita. Yusuf, Dorcas. Kalau kita lihat yang ketiga adalah Ayub. Ayub pasal 29 ayat 24 dikatakan begini. Ayub 29 ayat 24. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Kita bisa menjumpai ada banyak orang yang mukanya muram. Orang yang putus asa. Orang yang gelisah. Diliputi dengan ketakutan dengan situasi kondisi seperti ini. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan. Ayub berkata, aku tersenyum kepada mereka. Mengapa Ayub bisa tersenyum? Karena dia yakin hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Ketika mereka putus asa, aku tersenyum kepada mereka. Seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Siapa Ayub ini? Alkitab menjelaskan dalam pasal 1 ayat 1 dari kitab Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita bisa melihat kehidupan Ayub yang bisa dilihat oleh orang lain, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itu kehidupan Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh. Tidak heran Ayub melakukan perbuatan yang baik kepada mereka. Yang membutuhkan karena dia adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah, orang yang dengar firman Tuhan. Kalau dia beribadah dengan benar, dia dengar firman Tuhan. Lalu firman Tuhan masuk dalam hatinya. Dia yakini firman Tuhan dan dia menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang benar-benar mau dengar firman Tuhan. Ayub seorang yang saleh, seorang yang beribadah. Orang yang suka beribadah tentu banyak mendengar.
mendengar firman, dan diajar firman. Untuk menjadi pelaku firman dengan melakukan perbuatan baik. Bagaimana pribadi Ayub? Alkitab menjelaskan lebih lanjut dalam Ayub 29 ayat 14. Aku berpakaian kebenaran. Aku berpakaian kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi Ayub penuh dengan firman, dia yakin Allah menyertai dia. Jadi orang yang hidupnya diselimuti oleh firman, tidak heran yang keluar adalah pasti perbuatan yang baik. Dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia mau orang lain dekat dengan Tuhan. Dalam Ayub ayat 15 di pasal yang ke-29 juga dikatakan bahwa Ayub menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ayub menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Artinya orang yang tidak tahu kebenaran, dia tuntun. Dia jelaskan firman. Dia tahu, dia tuntun supaya orang kuat di dalam firman, kuat di dalam Tuhan. Dan orang yang tidak mampu berjalan dalam kebenaran firman, dia ajar, dia tuntun. Jadi persoalan itu bisa membuat orang tidak mampu melihat kebenaran firman. Persoalan bisa membuat orang tidak lagi mampu berjalan dengan kebenaran firman. Apalagi dengan merabahnya coronavirus. Ada banyak orang yang tidak mampu berjalan dalam kebenaran firman. Dan tidak mampu melihat kebenaran firman. Apakah kita tampil menjadi penolong bagi mereka? Ada banyak orang sekali lagi hari-hari diliputi dengan ketakutan, khawatir dan sebagainya. Tapi tampillah dengan hati dan perbuatan baik. Mereka butuh kekuatan iman, butuh penghiburan. Dan kita tahu sumber penghiburan itu adalah Tuhan sendiri yang membuat kita mengerti dan bisa menghiburkan orang lain. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kita mampu menghibur orang lain. Kita mampu melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Karena Allah telah berikan itu kepada kita. Allah telah memampukan itu. Allah menghibur kita supaya kita menghibur orang lain. Mari pada saat hari-hari ini, kita sudah mendengar firman Tuhan yang jelas berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Dalam situasi sekarang ini mari kita hidup dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan. Engkau yang menciptakan kami sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Engkau memperlengkapi kami. Kami diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan itu Tuhan berikan kepada kami. Selama kami masih ada di dalam dunia ini. Mari Tuhan kami berdoa. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat GBD Alpha Omega. Yang juga saudara-saudara kami yang lain yang mendengar firman pagi hari ini. Supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Dan mereka boleh mengkuatkan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, para menteri dan semua Tuhan jajaran pemerintahan. Dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati, berikan hikmat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tolong kami semua. Tolong anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kota kami Bojonegoro. Tuhan tolong Ibu Bupati dan semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin.